Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masalah Nadi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016 sampai 2020. Latar belakang, pengangguran menurut Sukino, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja kemudian ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebanyak 138,22 juta orang. Jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 2,35 juta orang dibanding tahun 2019. Namun dalam suatu tahun terakhir, peningkatan angkatan kerja diikuti dengan peningkatan pengangguran sebesar 1,85% yaitu pada tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07% pada tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi pengangguran, yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua indeks pembangunan manusia, yang ketiga upah minimum provinsi. Identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian sumber data dan analisis. Yang pertama rumusan masalah, yang pertama bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan IPM dan UMP terhadap pengangguran di Pulau Jawa tahun 2015 sampai 2020. Kedua, berapa besar pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, IPM dan UMP terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Yang kedua, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, IPM, dan UMP terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besar pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran Pulau Jawa tahun 2016 sampai 2020. Metode penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross section. Data time series merupakan data dari satu objek dengan beberapa periode waktu tertentu, sedangkan data cross section merupakan data yang diperoleh dari satu maupun dari objek penelitian dalam satu periode yang sama. Data dan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu buku statistik manusia, indeks pembangunan manusia provinsi di Pulau Jawa, angka pengangguran terbuka di Pulau Jawa, laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, upah minimum provinsi di Pulau Jawa. Hipotesis penelitian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Ini ada hasil pembahasan. Pada koefisiensi variabel laju pertumbuhan ekonomi, menunjukkan nilai T sebesar minus 3,372975 dengan nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0029 lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel FM memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap TPT. Yang kedua, pada koefisiensi variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai T minus 2,233425 lebih besar dengan nilai probabilitas untuk indeks pembangunan manusia 0,0365 lebih kecil dari 0,5, maka artinya variabel IPM berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pada koefisiensi variabel upah minimum provinsi menunjukkan nilai T itu 3,080,866 dengan nilai probabilitas untuk upah minimum sebesar 0,0499 lebih kecil dari 0,05. Maka variabel UPMP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Untuk UJF, hasil pengujian didapat nilai probabilitas F statistik untuk variabel bebas sebesar 0,0000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu laju pertumbuhan ekonomi, IPM, dan UMP secara bersama-sama memiliki pengaruh pada tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa selama periode tahun 2016 sampai 2020. Hasil dari pembahasan. Yang pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Dari hasil regresi diperoleh bahwa hasil koefisiensi pada pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,190507% dengan nilai signifikan 0,0029 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Yang kedua, IPM diperoleh bahwa hasil koefisiensi variabel indeks pembangunan manusia sebesar minus 1,708026% dan nilai signifikannya 0,0365 lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Dari hasil regresi untuk UMP diperoleh bahwa hasil koefisiensi variabel UPM sebesar 10,8314% dan nilai signifikannya ada 0,0499 lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Kesimpulan. Hasil perhitungan determinasi sebesar 0,969505 sebesar 96,95% yang dapat dijelaskan oleh persamaan model, sedangkan sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam persamaan model. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif
signifikan terhadap tingkat pengeluaran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016 sampai 2020. Upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016 sampai 2020. Dan karena secara simultan variabel laju pertumbuhan ekonomi IPM dan UPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa tahun 2016 sampai 2020. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.